Terima kasih ya para jurnalis yang pagi ini saya telah mendapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan mediasi perkara 583 ya Pak ya. Iya. Nah, penggugat hadir secara langsung tanpa kuasa dan tergugat 1 dan tergugat 2 hadir melalui kuasa. Dan saya hanya menjalankan sesuai dengan SOP berdasarkan Perma 1 2016 ya, hanya menjalankan sebagaimana seorang mediator untuk dapat memberikan solusi-solusi dan memberikan jalan keluarnya agar ini tidak berkepanjangan. Nah, tadi saya sudah sampaikan juga kepada penggugat untuk membuat semua apa yang diinginkan ya. Dan kemudian juga penggugat ada permintaan untuk dihadirkan oleh penggugat, minta dihadirkan tergugat 1 dan tergugat 2 yang mempunyai kepentingan dan bisa mengambil keputusan terhadap dalam perkara 583 itu. Dan kemudian sudah sepakat ya, saya tunda minggu depan tanggal 6 untuk kembali lagi mediasi di acaranya 1 prinsipal para tergugat 1 dan tergugat 2. Kemudian saya juga menginginkan ada permintaan resume karena supaya ini jelas apa yang diinginkan terhadap penggugat kepada para tergugat. Itu yang saya sampaikan ya. Itu yang saya bisa sampaikan itu ya. Oke. Seandainya tergugat 1 dan 2 tidak hadir, apa yang akan dilakukan oleh hakim mediasi? Ada mekanisme yang diatur secara regulasi mediasi. Tadi sudah dijelaskan juga karena yang bersangkutan mungkin berhalangan karena apa dan apakah itu bisa dapat menjelaskan atau dia memberikan suatu kuasa penuh. Artinya kuasa penuh itu adalah dia menjelaskan tentang beracara mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sedang dihadapi ya. Di dalam surat kuasa istimewa itu tentu di dalamnya ada yang mengambil sikap dan keputusan terhadap orang yang diberi kuasa penuh itu ya. Tapi yang saya inginkan prinsipalnya wajib hadir. Tapi kalau nggak bisa hadir ya kita nggak bisa maksa seseorang kan gitu. Tapi kan ada aturan yang mengatur seperti itu ya. Oke. Jadi kalau prinsipal tidak hadir, Bapak merasa mediasi ini gagal? Ini belum tahap ke sana. Tetap berjalan. Kita lihat bagaimana ke depannya. Apakah ini ada win-win solution terhadap permintaan atau nanti ditangkap ini seperti apa dan bagaimana terhadap penggugat dan tergugat. Nah itu aja. Nah saat ini kita sedang untuk menjalankan proses itu. Oke? Cukup ya? Oke ya. Saya Dr. Halim Darmawan. Ya. Sebagai mediator ya, mediator di PN Negeri Jakarta Pusat. Ya. Oke, ya sama-sama. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, tadi Memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatan itu apa? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang. Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu yang gitu ya? Dia alasan tugas negara karena dia wakil presiden saat ini, maka harus ada surat atau delegasi dari presiden. Oke. Itu. Yang ngapain hari itu ya? Kalau sakit kan dari dokter. Dari dokter. Nah, gitu loh. Ya. Bu Inalim. Iya, iya. Dalam forum ini, tolong Ibu, saya undang untuk hadir di pengadilan untuk menjadi saksi. Karena Ibu kelihatan profesional banget untuk menjelaskan bagaimana riwayat pendidikan luar negeri. Minggu depan, dilanjutkan minggu depan, bukan mundur. Itu nanti dari penggugat mengajukan resume, nanti akan kita tanggapi. Itu saja. Terima kasih. Ada halangan apa? Ada halangan apa? Tidak ada halangan apa-apa. Oke, Ya, tadi memang itu merupakan satu proses. Nanti minggu depan ya akan di. Iya. Perdebatannya mungkin apa yang dibahas? Tidak ada perdebatan apapun. Ya, makasih. Kenapa ditunda, Pak? Ditunda ini. Pada berkas yang kurang. Tidak ada. Kita semua sudah lengkap. Prinsipal harus datang. Saya Perma nomor 1 tahun 2016. Tapi ada beberapa kecualian di sana. Berarti karena ditunda karena minta prinsipal datang itu ya begitu ya?
ada nanti sesuai dengan perma di sana. Ya, tapi walaupun tidak datang, ada beberapa kecualian di sana. Nanti ada di kantor nomor 1. Oke, maaf saya buru-buru. Terima kasih. Pak Subhan, gimana Pak Subhan? Gimana Pak? Gini, Agenda mediasi. tadi mediasi saya minta diterapkan pasal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal wajib hadir. Karena hari ini nggak hadir, maka mediator memutuskan untuk ditunda sampai prinsipal hadir, yaitu tergugat 1 dan tergugat 2. Itu aja. Alasan minta Pas Gibran hadir mungkin apa ya? Ini kan permasalahan di riwayat SMA ya. Apakah tidak cukup dengan penampilan ijazahnya aja atau seperti apa sih Pak? Gini, tadi dibilang sama mediator kalau memang nggak hadir itu ada 4 alasan dalam SEMA itu. Coba supaya nggak salah SEMA-nya nih. Jadi ada 4 alasan boleh prinsipal tidak hadir. 1, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter. Itu 1. 2, di bawah pengampuan orang tua atau yang secara hukum nggak dianggap tidak cakep lah ya. Ketiga, mempunyai tempat tinggal atau kediaman atau kedudukan di luar negeri. Itu boleh. Keempat, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang lain yang tidak dapat ditinggalkan. Nah, harus ada itu tadi, kata mediator, kata hakim mediator ya. Itu. Oke, berarti minggu depan dijadwalkan di hari yang sama. Minggu depan dijadwalkan hadir dan penggugat diminta untuk membuat proposal perdamaian. Itu. Mas, misal nanti minggu depan Mas Gibran datang, apa sih yang ingin mungkin Bapak perdalam? Mungkin apakah ada data-data khusus yang Bapak minta untuk dibawakan sekalian? Gini, karena data itu udah berserakan, udah melimpah di teman-teman ya, udah banyak data itu ya. Jadi nanti kita simpel aja, minta nggak perlu data lagi. Teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, di mana kita tadi melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik, di mana pengacara Gibran mengundurkan diri karena dia tahu bahwa masalah dan kepalsuan ijazah Gibran ini sudah berada di ujung tanduk. Nah, teman-teman, mari kita baca komentar para masyarakat dan para netizen di bawah ini. Pengacara Gibran mundur artinya beliau cerdas. Nama baik akan hancur hanya karena menjadi bagian dari termol yang memang jelas-jelas harus berani berbohong demi kebohongan seperti Sylvester dan Andi Azwar. Kenapa Indonesia banyak orang-orang pintar dengan ijazah yang asli baik profesor, doktor, jenderal, dan lain-lain? Wapres NKRI kok hanya penyetaraan yang tidak setara, hanya sertifikat kursus. Gibran kalau tidak mau hadir harus dijemput paksa supaya kasus ini tidak lama. Jika Gibran merasa benar dalam sidang yang digelar di pengadilan pada tanggal 6 Oktober 2025 pasti akan hadir, dan tentunya sebaliknya, jika Gibran tidak berani hadir berarti memang tidak jelas aksi bohong. Kalau orang baik dan jujur takut jadi pengacaranya, termol lakna Pak. Bapak dan anak sama saja, katanya taat hukum. Ternyata sidang ijazah palsu baik Gibran maupun Jokowi sama saja 11-12. Kini jadi pemimpin rusak negara ini. Semoga kebenaran bisa terungkap, karena berbohong itu jelas melanggar hukum dan berdosa. Apalagi membohongi rakyat yang lebih dari 1 orang, bahkan ratusan juta orang selamat berjuang. Bapak sebelum sebehan palai, semoga niat Bapak baik buat bangsa dan negara Indonesia. Kalau orang bersalah, apalagi merusak negara, jangan dibela. Berilah pelajaran agar negeri ini tidak dirusak. Kasihan generasi muda berikut diberi contoh yang buruk. Saya dari dulu nggak nyoblos Gibran. Masukkan Gibran segera, mungkin termasuk singkirkan seluruh geng Solo dari kabinet Prabowo Subianto.
Ayolah wahai rakyat yang para pengacara bertindak baik dan jujurlah demi bangsa dan negara. Ini bukan demi anak Jokowi yang sudah manipulasi konstitusi negara, undang-undang MK dan lain-lain. Kalau Gibran dipecat 11 triliun Jokowi pasti kabur dari negara ini. Pengacara bermoral pasti mundur, nggak kuat menutupi kecurangan. Anda sebagai pengacara Gibran sebaiknya mundur. Prabowo udah bilang akan bersih-bersih, tidak pandang bulu, baik pejahat. Tahun 2025 banyak lulusan S1 pada nganggur bro. Sementara SMA kok jadi orang nomor 2 di Indonesia. Yang lulusan S3 aja banyak yang lagi kerja karena kesusahan mencari pekerjaan di Indonesia. Penggugat minta Gibran mundur jadi wapres. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat komentar netizen di bawah ini yang begitu sangat menarik dan begitu kita antusias. Kenapa makin hari makin terbongkar di mana ijazah kepalsuan ini sama Gibran begitu buat masyarakat seakan-akan ditipu dayanya. Nah, teman-teman semua, masih banyak komentar-komentar di bawah ini yang masih belum kita bahas bersama. Nah, teman-teman, mari kita bahas bersama. Kelihatan baik tapi jahat, presiden yang merusak sistem dan hutang negara terbesar dan korupsi terparah dalam sejarah yang Jokowi itu ternyata penipu. Ijazahnya palsu. Semoga Pak Suban sehat terus dengan semoga gugatan dia Pak Suban kejujuran akan selalu menang. Andaikan Gibran bisa mikir terkait persyaratan ijazah yang tidak memenuhi syarat dan sadar tidak mau maju sebagai capres, maka tidak memalukan seperti ini. Semoga memberi perlindungan kepada bangsa Indonesia. Prabowo Subianto, Pak Gibran beserta para kabinet pendukung kompak selalu. Banyak orang-orang pintar di negeri ini, tanpa KKN terpilih orang biasa-biasa aja. Si munafik tidak akan datang karena dia takut kebenaran terungkap. Itulah sifat asli orang munafik. Heran kok Jokowi tidak menunjukkan pengacara-pengacara hebat seperti Hotman Paris, Otto Hasibuan. Sebenarnya yang salah adalah KPU karena sinilah keabsahan seseorang yang diterima, tetapi persyaratan diubah KPU, berarti KPU harus bertanggung jawab. Kalau pengacara yang benar-benar jujur dan amanah, takut dengan hukum, Tuhan yang Maha Kuasa tidak akan mau menjadi pengacara Gibran itu. Prabowo paham di mana kelengkapan dan keablasan syarat masing-masing parsel bisa menduduki jabatan di tanggung jawab pribadi. Para anak muda sudah jadi penipu, harusnya ditangkap. KPU Paman Usman, keluarga Jokowi, orang tahu nggak beres. Salut buat pengacara Gibran, patut diacu dus jempol, mengundurkan diri demi kebenaran. Saya usulkan pengacara Gibran bapaknya saja. Ya, poin 4 digunakan jalan-jalan bed alasan melaksanakan tugas negara agar bisa menghindar. Nah, teman-teman, di mana kita melihat di sini Gibran mengelak dia mengelak untuk tidak hadir
karena alasan di mana dia ada urusan untuk tugas negara. Nah, teman-teman pasti kita tahu di mana itu alasan, dan di mana itu pasti alasan karena dia takut di mana kebenaran ijazahnya makin lama makin terbongkar. Nah, patut kita contoh pengacara Gibran rela mengundurkan diri daripada dia harus menanggung akibatnya. Kalau pejabat yang diberi amanat tidak bisa menjalankan tugas dengan baik, jangan salahkan kalau rakyat turun tangan untuk mengadili sendiri. Nah, teman-teman, mungkin sekian dari channel saya ini. Mari kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.